Menurut pengakuan dari Farel, selama bekerja di rumah tersebut, sang ibu kerap diperlakukan tidak menyenangkan dan beberapa kali menerima perlakuan kasar, baik verbal maupun fisik. Ibu Syafridayani memutuskan untuk tidak lagi mengurus rumah tersebut setelah mendapat serangkaian perilaku tidak mengenakan. Namun respon dari pemilik rumah adalah melaporkan Ibu Yani ke Polsek Ciputat dengan tuduhan penggelapan barang yaitu ponsel serta sejumlah uang. Menurut Farel, ibunya tidak melakukan penggelapan seperti yang dituduhkan karena baik ponsel dan uang yang dituduhkan tersebut adalah pemberian dari pemilik rumah kepada Ibu Yani. Buntut dari laporan tersebut, Ibu Syafridayani ditahan oleh Polsek Ciputat. Pada tanggal 20 Maret, Farel Mahardika Putra dan Nayaka Rifano Atala membentangkan spanduk yang intinya ingin menjual ginjal mereka untuk dapat membebaskan kasus Ibu Syafridayani yang ditahan dan menjadi viral di media sosial. Perkembangan kasus, pada tanggal 21 Maret, pihak keluarga Ibu Syafridayani mengajukan permohonan penangguhan penahanan dan permohonan tersebut dikabulkan. Pada tanggal 23 Maret, terdapat kesepakatan damai melalui mediasi antara pihak terlapor dan pelapor di Jelupang, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Setelah proses mediasi tersebut, pada malam harinya sekitar pukul 20.30, pelapor menuju Polsek Ciputat Timur dan melakukan pencabutan laporan terhadap Ibu Syafridayani. Mungkin Farel bisa ceritakan ya bergantian aja dengan Ibu. Silakan. Bisa menceritakan masalahnya ya yang disampaikan tadi ya, garis besarnya saja, garis besarnya, dan nanti kita lihat ini kalau informasinya kan sudah pencabutan laporan, apakah benar seperti itu atau apakah masih ada yang perlu kami lakukan untuk membantu Ibu dan Farel. Silakan. Cerita dari awal ya Pak ya. Ya, jadi kronologinya itu kenapa saya kayak gitu, itu hanya dari spontanitas saya sendiri. Ya karena saya nggak tega ngeliat ibu saya yang tidak bersalah sedikit pun tiba-tiba ditahan. Dan awalnya juga itu kan kasusnya itu ibu saya diminta membantu, tapi ibu saya ini kan diperlakukan seperti asisten rumah tangganya, dan padahal masih saudara. Tapi terus juga pernah sewaktu-waktu ibu saya sulit dihubungi dan akhirnya dibeliin handphone dengan balasan ibu saya harus bekerja dengannya, dan itu pun ada kesepakatan tentang gaji dan lain-lain. Lalu ketika bekerja, ibu saya dititipkan sejumlah uang. Uang itu pun diberikan untuk mengurus rumahnya, untuk membayar wifi dan lain-lain, termasuk membayar asisten rumah tangganya. Saat bekerja, ibu saya ini tidak tahan, akhirnya berhenti dan memblokir nomor WhatsApp saudara ayah saya ini. Terus saudara ayah saya pun nggak terima dan ngelaporin ibu saya ke Polsek Ciputat Timur, dengan tuduhan penggelapan uang dan penggelapan barang. Dan ibu saya juga pas ketika dipanggil nggak diberi pendamping. Di sisi lain, saudara ayah saya itu ditemani dengan pengacaranya. Dan akhirnya singkat cerita, tanpa ada bukti yang jelas, akhirnya ibu saya ditahan. Saya hanya tahu itu sih. Tuduhannya digelapkan apa, Pak Farel? Tuduhannya itu penggelapan sebuah barang dan uang. Senilai 10 juta dan sebuah handphone. Handphone ya. Handphone ada nilainya. Handphone apa itu? Kenapa? Handphone apa? Sekitar merek Vivo. 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 Paling 5 juta, 10 juta ada. 3 jutaan, Pak. 3 jutaan.
Itu ya. Ibu ada yang ingin disampaikan, Bu? Tapi terakhir kemarin kan sudah selesai ya, udah penangguhannya penahanannya ditangguhkan ya, dikabulkan. Lalu sudah ada pencabutan laporan, sudah ada. Oke. Ya, kami perlu mengapresiasi ya Kapolres Tangerang Selatan Pak Victor ya, Pak Randa ya. Victor ya, karena kemarin Pak Dasko pimpinan DPR 2 hari lalu telepon saya supaya mengkomunikasikan ini dengan Polres Tangerang Selatan dan langsung ini kan di Polsek kemarin ya, di Polsek ya. Jadi Kapolres, atasannya Kapolsek, Pak Victor lah yang berinisiatif menyelesaikan masalah ini dengan restoratif justice. Kita apresiasi Pak Victor ya. Nanti mungkin ya teman-teman ya, simpulannya kita dorong supaya ini memang benar-benar tuntas ya, si ibu tidak lagi dipermasalahkan secara hukum. Itu Bu ya. Soal uang berapa 10 juta plus handphone Vivo, kalau toh si pelapor ya menginginkan uang tersebut, komunikasi tadi ada pimpinan DPR yang siap menanggulanginya. Ntar dari kami aja Bu ya, kalau memang diminta ya. Jadi yang dipikirkan apa diminta uangnya itu berapa, 10 juta plus berapa handphone senilai 5 juta, nggak ada masalah, ntar kita yang tanggulangi ya Bu ya. Ya Bu. Untuk handphone sudah kita berikan Pak. Sudah diberikan. Iya. Dia kalau uangnya masih menuntut nanti kita akan berikan Bu, nggak ada masalah. Jadi jangan jadi beban ibu ya. Oke, Jangan jadi beban Farel ya. Iya.